Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, Zat yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Selain Allah ada enggak yang menciptakan? Tidak. Jadi yang menciptakan kita adalah siapa? Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah adalah zat yang apa? Menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Makhluk itu artinya yang diciptakan. Jadi yang Allah ciptakan gak hanya manusia, banyak makhluk Allah. Baik makhluk yang bergerak, makhluk yang tidak bergerak, makhluk yang hidup namun tidak bernyawa seperti manusia. Semua Allah ciptakan. Semua Allah ciptakan. Pohon kelapa siapa yang menciptakan? Allah. Air siapa yang menciptakan? Allah. Udara siapa yang menciptakan? Allah. La ilaha illallah. Siapa yang memberi makan? Allah. Siapa yang memberikan rasa lapar? Allah. Siapa yang memberikan rasa haus? Allah. Siapa yang memberikan rasa kenyang? Maka semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, kamu bisa berjalan, kamu duduk seperti ini, ya, kamu bisa lompat, kamu bisa berlari, kamu bisa tertawa, kamu bisa menangis. Ini yang menentukan siapa? Allah. Yang menentukan siapa? Allah. La ilaha illallah. Kalau orang meninggal dunia, mati karena kelaparan, kira-kira setelah mati rasa lapar enggak? Kalau matinya karena kehausan, setelah mati kira-kira masih rasa haus enggak?
Tapi kalau orang mati tidak membawa iman kepada Allah, tidak membawa takwa kepada Allah, tidak membawa amal ibadah kepada Allah, bagaimana nasibnya? Bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Berarti perkara iman, perkara takwa, amal ibadah merupakan hal yang sangat apa? Sangat apa? Sangat penting. Ya. Hari ini kita mati karena nggak makan, lapar. Setelah mati nggak lapar. Tapi kalau mati nggak bawa iman kepada Allah, tidak membawa takwa, tidak ada amal ibadah, tidak sholat, malas ngaji, malas zikir, malas sedekah, nggak mau berbuat baik, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka akibatnya di kubur nanti bakal berenang. Bakal apa? Berenang. Berenang dengan apa? Berenang dengan apa? Bakal berenang dengan azabnya Allah. Bakal berenang dengan apa? Jadi kalau dengar ceramah, ya lehernya itu ke depan, jangan ke belakang. Jangan ke belakang, ke depan. Fokus. Ya. Jadi siapa yang menciptakan tadi? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Tuhan kita siapa? Allah. La ilaha illallah. La na'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Coba kamu lihat, langit ini Allah ciptakan. Langit yang berada di atas kita ini punya tiang enggak? Ada tiang enggak? Ada tiang apa enggak? Runtuh enggak langitnya? Runtuh enggak? Siapa yang membuatnya tidak runtuh? Siapa yang membuatnya tetap kokoh? La ilaha illallah. Siapa cinta Allah? Siapa cinta Allah? Siapa cinta Allah? Siap taat perintah Allah? Siap taat perintah Allah? Siap jauhi larangan Allah? Berarti harus siap menjaga sholat, ya, harus siap selalu membaca Al-Quran, selalu zikir, bersedekah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu ini semua adalah generasi penerus. Tahu generasi? Apa itu generasi? Pucuknya pohon pisang, tahu? Pucuknya pohon pisang tahu? Itulah generasi. Tahu nggak pucuknya pohon pisang? Pohon pisang itu punya pucuk kan? Muda, kemudian tua, ada lagi muda, ya kan? Tua lagi, ada lagi muda. Itu generasi. Ya. Kamu ini termasuk saya adalah generasi dari bapak kita. Bapak kita nanti mati, meninggal dunia, adalah generasinya.
nanti kamu punya anak, kamu mati, anak kamulah generasinya. Nah, kita sekarang ini adalah generasi penerus bangsa ke depan. Maka tidak cukup membangun, ya, bukan membina, membangun. Tidak cukup membangun negeri ini hanya bermodal pengetahuan ilmu dunia saja. Ya, kamu jadi tentara tidak cukup bermodal ilmu dunia saja. Kamu jadi polisi tidak cukup berilmu dunia saja. Kamu jadi anggota dewan tidak cukup berilmu dunia saja. Kenapa? Karena kalau cuma perkara dunia atau ilmu dunia tanpa dilandasi oleh ilmu agama, tanpa dilandasi oleh iman, tanpa dilandasi oleh takwa, nah, maka nanti besar-besar orang yang tidak punya iman itu, kalau dia pejabat, mudah korupsi. Mudah apa? Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu bahasa kerennya, bahasa jelek korupsi apa? Maling. Jadi bahasa jeleknya korupsi itu adalah maling. Kalau cuma paham ilmu dunia, tidak dilandasi oleh iman, takwa, amal ibadah, maka nanti kalau jadi pejabat mudah korupsi, ambil harta orang lain. Atau kalau dia jadi pemimpin, dia mudah menzalimi orang yang dipimpinnya. Maka kamu nanti generasi penerus ini, ya, ke depan, apapun cita-cita kamu, apapun nanti kamu ke depan, maka kamu harus dilandasi oleh iman, takwa dan amal saleh, sehingga mengkontrol kamu. Mengapa? Mengkontrol. Mengambil harta orang, oh jangan, ini bukan punya saya. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Ini kalau dilandasi oleh ilmu agama, dilandasi oleh iman. Pada dasarnya kita ini harus dilandasi oleh iman yang kokoh. Iman yang apa? Iman yang kokoh. Kalau enggak, bahaya. Karena terkadang orang itu walaupun belajar ilmu agama, tapi kalau imannya nggak dipupuk, imannya nggak diperkokoh, bisa juga terjerumus. Bisa juga terjerumus di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Jadi landasan kita, kebahagiaan kita untuk sukses hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat, harus memiliki apa? Harus memiliki apa? Iman. Harus memiliki apa? Iman. Takwa, amal saleh. Jadi ada 3 perkara agar kita sempurna masuk Islam, masuk apa? Masuk surga. Jadi ada 3 hal
Ada berapa? 3 hal yang tidak boleh dipisahkan. Ada 3 hal yang tidak boleh dipisahkan kalau kita mau masuk apa? Masuk surga. 1, harus menjadi orang beriman. Syarat yang kedua, setelah beriman harus menjalankan perintah Allah, harus menjauhi larangan Allah, yaitu harus beramal saleh. Yang ketiga adalah tidak cukup beribadah sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kita harus peduli dengan orang di sekitar kita. Jadi kita harus menyebarkan agama Islam. Harus menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita. Yang belum sholat kita ajak sholat. Yang belum ngaji kita ajak ngaji. Ya, yang belum berbuat baik kita ajak berbuat baik. Tanpa harus merasa lebih baik dari mereka. Karena yang membolak-balikkan hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikkan hati kita siapa? Allah. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak siapa? Kehendak siapa? Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha segala-galanya. Tahu semut hitam? Tahu semut hitam? Yang gedenya kayak sapi itu, iya. Gedenya kayak sapi. Mana ada? Ini otaknya. Jadi pernah lihat semut hitam ya? Siapa di antara kita yang mampu melihat semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam gua yang gelap, di malam yang gelap gulita? Siapa yang bisa melihat? Nah, kita semua bisa enggak? Semut hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam, di dalam gua yang gelap gempita, di malam yang gelap gulita. Siapa yang bisa lihat? Manusia tidak bisa. Hanya Allah. Hanya siapa? Allah. La ilaha illallah. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah mampu memberikan manfaat, makhluk tidak mampu memberikan manfaat. Makhluk apa saja, manusia tidak bisa memberikan manfaat. Obat tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Apalagi api tidak bisa memberikan manfaat. Jadi semua makhluk ini bisa memberikan manfaat dengan izin siapa? Allah. Makhluk bisa memberikan manfaat dengan izin siapa? Allah. Selain Allah ada yang memberikan manfaat atau tidak? Tidak. Hanya siapa? Allah. Makhluk tidak bisa memberikan mudarat atau mencelakai. Yang bisa memberikan mudarat atau mencelakai siapa? Allah.
manusia tidak bisa mencelakai, hewan tidak bisa mencelakai, obat tidak bisa mencelakai, racun tidak bisa mencelakai. Siapa yang bisa mencelakai, memberikan mudarat? Allah. Jadi makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Obat tidak bisa menyembuhkan. Allah mampu menyembuhkan. Obat menyembuhkan itu dengan izin Allah. Allah menyembuhkan tidak perlu dengan obat. La ilaha illallah. Masya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang tidak mau angkat tangan. Yang tidak mau angkat tangan. Jadi semuanya mau masuk surga ya. Apa tadi syarat masuk surga tadi? Ada 3 hal yang tidak boleh dipisah tadi. Apa saja? 1, 2, 3. Tiga adalah menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Inilah 3 syarat yang tidak boleh dipisahkan apabila kita ingin masuk ke dalam surga. Ada yang mau masuk neraka? Ada? Gak ada ya? Semua mau masuk surga ya? Masya Allah. Siap semua perjuangan agama? Siap perjuangan agama? Yang tak siap angkat tangan. Yang tidak siap angkat tangan. Ada yang tidak siap perjuangan agama? Masya Allah. Yang siap memperjuangkan agama angkat tangan. Jadi semua harus memperjuangkan agama. Ya, turunkan tangan ya. Baik laki-laki maupun perempuan harus siap memperjuangkan agama. Tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan, wajib memperjuangkan agama. Harus siap memperjuangkan agama. Karena dengan agama inilah kita akan sukses dengan surganya Allah pada hari kiamat. Mau selamat dari azab kubur? Mau selamat dari ngerinya padang mahsyar? Mau selamat di jembatan Sirat? Jembatan Sirat? Mau? Allah mau selamat di alam kubur, kengerian padang mahsyar, alam Sirat, jembatan Sirat, maka harus laksanakan 3 syarat tadi. 1, beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, beramal saleh, jalankan perintah Allah dan Rasul, jauhi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyebarkan agama, menyampaikan kebaikan,
mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kuasa? Allah. Siapa yang kuasa? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberikan makan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. La ilaha illallah. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Siapa yang pantas kita ikuti contohnya? Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Siapa yang pantas kita ikuti contohnya? Allah. Siapa yang pantas kita ikuti contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pantas kita sembah? Siapa yang pantas kita sembah? Siapa yang pantas kita ikuti contohnya? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Rasulullah? Siap ikuti sunnah Rasulullah? Oke, coba praktekkan cara duduk makan Rasulullah. Coba praktekkan gimana cara makan Rasulullah, cara duduknya. Bagus, yang bagus. Contohkan ini. Ya. Rasulullah makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Rasulullah makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Berarti tidak boleh makan pakai tangan kiri. Makan dan minum tidak boleh pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan. Duduk seperti semula. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kita harus melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi larangan Allah dan jauhi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Siap insyaallah. Malam ini insyaallah kita akan diimami oleh saudara Ikram di 2 rakaat pertama. 2 rakaat kedua diimami oleh saya insyaallah. Salat witir akan diimami oleh Abang Indra. Nanti insya Allah terus bergilir yang punya hafalan bakal kita suruh imam. Jadi harus persiapan. Ya. Insya Allah. Siap insya Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa panutan kita? Siapa panutan kita? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanallah kita syallallahu ta'ala wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah istirahat sebentar menunggu waktu Isya. Setelah waktu Isya nanti ada program lain lagi. Semangat insyaallah. Oke. Ya boleh ngobrol dulu. Yang perempuan boleh silakan.